Halo semuanya, kamu tahu gak sih waktu kamu velocity, waktu aku lagi mikirin konsep video ini, waktu kita bersama-sama tumbuh dari kecil hingga dewasa, bahkan waktu kita lagi naksir kepada seseorang, itu semuanya karena sistem yang bekerja dalam tubuh kita. Tapi, kamu tahu gak sih gimana itu bisa jalan barengan? Yuk kita bongkar bareng dari sistem imun hingga sistem hormon, dari sistem saraf hingga sistem reproduksi kita. Pada video kali ini, kita gak bakal lagi ngelihat tubuh kita dengan cara yang pernah kita bayangin sebelumnya. Penasaran? Simak terus ya guys videonya. Kamu sadar gak sih kalau tubuh kita itu kayak punya sistem keamanan canggih 24 jam nonstop, yang tanpa kita sadari lagi perang terus-menerus lawan bakteri, virus, sampai jamur yang pengen nyepeng hidup di dalam tubuh kita. Betul, ini dia sistem pertahanan tubuh manusia yang gak kalah dari pasukan elit, tapi bedanya yang ini kerja dalam diam. Pertama, ada pertahanan tubuh eksternal. Ibarat tembok pertahanan luar, kulit kita jadi dari barikade utama dalam mempertahankan tubuh kita dari patogen yang ingin masuk. Keringat dan air mata bukan cuma buat drama nih teman-teman, tapi punya enzim yang ngebunuh mikroorganisme. Jangan lupa lendir hidung dan bulu hidung. Mereka nih kayak bodyguard mini yang nangkap partikel jahat sebelum masuk lebih dalam ke dalam tubuh kita. Teman-teman pernah ngalamin gak kalau waktu satu kelas lagi flu-flunya, tapi kita bisa tetap sehat-sehat aja? Atau bahkan sebaliknya, baru ketemu teman sehari, langsung tumbang. Semua balik ke satu hal, sistem pertahanan tubuh. Dan ini bukan sekedar imun kuat, tapi tentang sistem biologis yang rumit dan keren banget. Let's break it down, scientific style. Oke, sistem pertahanan tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh itu memiliki dua jenis nih teman-teman. Ada sistem pertahanan tubuh eksternal dan sistem tubuh internal. Pertama, ada sistem pertahanan tubuh eksternal yang tugasnya kayak satpam paling depan. Kulit kita itu bukan cuma sekedar pelindung dari sinar matahari yang terik, tetapi juga pertahanan dan fisik terhadap mikroorganisme. Ditambah lagi cairan tubuh kayak air mata, lendir, dan air liur yang punya enzim lisozim yang bisa bunuh bakteri. Tapi kalau musuh masih bisa nerobos, kita bakal masuk ke sistem pertahanan internal yang non-spesifik dulu nih teman-teman. Nah, ini semacam tentara cadangan. Mereka nggak akan pilih-pilih musuh, semua bakal disikat. Sel-sel kayak makrofag dan neutrofil bakal langsung menelan patogen yang masuk lewat proses fagositosis. Dan jangan lupa, demam atau radang itu bukan cuma penyakit biasa nih teman-teman, tapi bentuk perlawanan alami tubuh yang jadi kalau kita lagi demam, sedang mempertahankan tubuh kita dari patogen yang masuk di teman-teman. Nah, kalau patogennya masih ngeyel, saatnya pasukan elit kayak sistem pertahanan tubuh spesifik bakal turun tangan. Di sini, antigen atau zat asing kayak virus atau bakteri bakal dikenali sama sel limfosit B dan sel limfosit T. Limfosit B akan produksi antibodi yang nempel ke antigen, ngeblok aksinya kayak pasukan sniper yang ngelok target. Sementara sel limfosit T, mereka ini lebih hardcore teman-teman. T-sitotoksik bakal langsung ngancurin sel tubuh yang sudah terinfeksi. Dan yang keren, sistem ini punya memori. Jadi, kalau kamu pernah kena penyakit sebelumnya, tubuh kita bakal bisa inget sel patogen yang masuk dan responnya bakal lebih cepat di kesempatan selanjutnya. Literally, upgrade versi dari tubuh kita yang sebelumnya kena penyakit. Imunitas itu ada banyak jenisnya, tapi kita bisa dapat imunitas aktif alami, misal habis sembuh dari flu, atau aktif mulai dari buatan kayak vaksin. Ada juga imunitas pasif, contohnya bayi yang dapat antibodi dari ASI, pemberian dari ibu kita. Literally, tapi sistem imun ini juga bisa error, contohnya alergi. Harusnya itu cuma debu biasa, tapi tubuh kita malah panik karena ngelihat ada antigen yang masuk dan ngelihat ini alien. Yang lebih parah, penyakit autoimun, di mana tubuh nyerang dirinya sendiri, kayak pasukan yang salah target. Lupus dan diabetes tipe 1 contohnya. Dan yang paling lemah, imunodefisiensi, kayak HIV yang mengakibatkan AIDS. Yang bikin tubuh itu nggak bisa ngelawan infeksi ringan sekalipun. Nah teman-teman, sistem imun ini sangat kuat dan rapuh di saat bersamaan. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama jaga sistem imun kita ya teman-teman. Kita bisa mulai dengan istirahat yang cukup dan juga makan makanan yang bergizi. Kok bisa ya kita jalan, lari, joget, atau salto? Itu semua bukan cuma soal badan sehat,
tapi kerjasama super kompleks antara tulang dan otot kita. Welcome to sistem gerak in the real life robot framework. Tapi versi biologis nih guys. Sistem gerak manusia terdiri dari dua komponen utama, rangka atau sistem kerangka dan juga otot atau sistem otot. Rangka sendiri terdiri dari 206 tulang di tubuh orang dewasa. Tulang-tulang ini bukan cuma penyangga tubuh, tapi juga pelindung organ-organ vital, tempat nempelnya otot, dan tempat produksi sel darah terkhusus di sumber tulang belakang yaitu sel darah merah nih guys. Dan penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang panjang kayak tulang paha, ada yang pendek pada tulang pergelangan tangan, ada yang pipih pada tulang tengkorak, dan tidak beraturan kayak tulang wajah kita. Makanya wajah orang beda-beda nih guys. Rangka juga terdiri dari tulang aksial, yaitu tulang tengkorak, dada, dan tulang belakang. Dan juga tulang apendikular, seperti anggota gerak tangan dan kaki. Di antara tulang, ada sendi yang memungkinkan gerakan. Contohnya sendi peluru pada bahu, yang akan menghasilkan gerakan bebas. Dan juga sendi engsel pada lutut, yang hanya menghasilkan gerakan satu arah. Ada sendi putar pada leher, yang memberikan gerakan rotasi. Dan sendi ini diselimuti oleh cairan sinovial dan tulang rawan agar gerakannya halus, gak saling bergesekan kayak pintu di rumah-rumah tua nih guys. Oke, sekarang kita bakal bahas otot. Nah, otot itu terdiri dari 3 jenis. Dan dalam tubuh manusia, yang nempel pada tulang itu disebut otot lurik dan bekerja secara sadar. Ada juga otot polos yang ada di organ dalam manusia. Nah, ini kerjanya otomatis tanpa kita sadar digerakkan. Ada juga otot jantung yang sangat spesial buat jantung. Kerjanya bakal non-stop, terus memompa darah selama seorang manusia masih hidup. Gerakan bisa terjadi karena kerjasama antara otot dan tulang lewat prinsip antagonis dan sinergis. Contohnya otot bisep dan trisep saat kontraksi dan yang lain berelaksasi. Tapi sistem gerak ini nggak bisa selalu sempurna. Bisa terjadi kelainan dan gangguan berupa 1. Fraktura atau patah tulang, dislokasi atau pergeseran, skoliosis, kifosis, lordosis, kelainan pada tulang belakang, artritis atau peradangan sendi, osteoporosis atau kroposnya tulang karena kekurangan kalsium dan hormon, atau juga atrofi. Bagi teman-teman yang mager, ini bisa terjadi karena otot lama-lama gak pernah dipakai. Akhirnya gak bisa lagi bergerak seperti biasanya. Jadi teman-teman, sistem gerak itu kayak sistem robotik biologis yang paling canggih. Tapi beda dari robot beneran. Sistem ini bisa rusak kalau kita cuek. Jadi rawat tulang dan otot kita dari sekarang. Makan kalsium, olahraga rutin. Jangan cuma aktif scroll sosmed, tapi aktif bergerak juga ya teman-teman. Bayangin tubuh kita itu kayak negara. Ada sistem keamanan, sistem komunikasi, dan pusat pemerintahan. Nah, otak kita itu presidennya nih teman-teman, yang mengirimkan seluruh gerak sadar. Dan juga susun tulang belakang sebagai menteri komunikasi, yang bakal ngasih bagaimana kita bisa bergerak secara refleks dan cepat. Dan juga saraf itu kayak internet fiber optik yang berada di seluruh tubuh manusia. Welcome to sistem saraf, pusat kendali tubuh versi biologis. Nah teman-teman, sistem saraf itu terbagi menjadi 2 bagian besar. Pertama, sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan susun tulang belakang. Dan juga sistem saraf tepi yang menghubungkan sistem saraf pusat ke seluruh tubuh. Otak punya beberapa bagian-bagian sendiri. Yang pertama, otak besar yang jadi pusat berpikir, emosi, dan kontrol gerak sadar. Ada juga otak kecil atau cerebellum yang menjaga keseimbangan dan koordinasi gerakan. Ada juga batang otak atau brainstem yang mengatur fungsi vital kayak detak jantung, pernafasan, dan tekanan darah. Jadi hati-hati ya sama batang otak teman-teman. Ada juga sistem tulang belakang yang bertugas sebagai jalan tol di mana impuls saraf antara otak dan tubuh. Saraf terdiri dari neuron, yaitu sel saraf yang bisa menghantarkan impuls listrik. Tiap neuron punya bagian sel, akson, dan dendrit. Impuls itu kayak sinyal WhatsApp super cepat yang gak pernah pending. Kirim dari reseptor ke otak, lalu dari otak ke efektor. Atau otot atau kelenjar nih teman-teman. Menarik kan?
Berdasarkan arahnya, saraf dibagi menjadi 3. Pertama, sensorik yang bawa informasi dari panca indera ke otak. Kedua, motorik yang bawa perintah dari otak ke otot. Yang ketiga, interneuron, penghubung di dalam sistem saraf pusat. Sistem saraf juga ngatur gerak sadar dan gerak refleks. Refleks terjadi tanpa harus nanya dulu ke otak. Contohnya, tangan kita langsung narik kalau kena panas. Itu terjadi karena kerja sistem sumsum tulang belakang. Efisien banget kan? Gangguan pada sistem saraf bisa serius banget. Contohnya stroke, aliran darah ke otak yang terganggu karena pecahnya pembuluh darah pada otak. Selanjutnya epilepsi, yaitu gangguan impuls listrik pada otak. Ada juga Parkinson, degenerasi otak bagian pengatur gerakan. Ada juga multiple sclerosis, yaitu kerusakan sulbung mielin pada neuron. Dan terakhir, adanya cedera saraf tulang belakang yang bisa bikin kelumpuhan teman-teman. Sistem saraf pusat itu kayak operator Fabry internal kita, tapi sekalinya rusak, efeknya bisa brutal. Jadi penting banget buat jaga otak kita dan sistem saraf kita. Tidur yang cukup, hindari stres berlebih, makan bergizi, dan jangan lupa upgrade pengetahuan kita, karena otak juga butuh wifi-nya, yaitu ilmu. Seperti yang pernah disinggung sebelumnya, kalian pernah gak sih tiba-tiba kaget atau langsung loncat? Atau pas main basket, waktu dioper bola, belum mikir panjang kita udah bisa langsung nangkap bola itu. Nah, itu semua contoh real time bagaimana sistem saraf dan sistem gerak itu berkolaborasi. Kayak duo power terbaik, otak jadi komando, otot jadi eksekutor. Sistem gerak gak bakal bisa berfungsi tanpa sistem saraf. Otak sebagai pusat kendali ngirim impuls saraf lewat sumsum tulang belakang yang diteruskan oleh sistem motorik ke otot rangka. Contoh simpelnya, ketika kita mau jalan, otak itu kasih sinyal ke otot paha, betis, dan kaki buat berkontraksi, lalu terjadilah berjalan. Ini melibatkan neuron motorik yang bakal menyalakan otot, ada juga reseptor di sendi dan otot yang bakal ngirim balik info posisi tubuh atau propriosepsi. Jadi, bisa dibilang gerakan kita itu kayak konser orkestra. Otot jadi konduktor, saraf jadi partitur, dan otot jadi alat musiknya. Kadang, otak nggak sempat mikir. Di situ refleks main peran. Misalnya, kita lagi nginjek paku, reseptor di kaki bakal ngerasain rasa sakit. Bakal kirim sinyal langsung ke sumsum tulang belakang. Dan bakal merintahin otot buat angkat kaki. Baru, sinyalnya bakal lapor ke otak. Ini namanya refleks spinal. Sistem saraf bakal ngatur gerakan tanpa harus lewat otak dulu. Bakal menghemat waktu dan juga bakal menyelamatkan nyawa kita dari hal-hal yang berbahaya. Selanjutnya ada hormon yang udah kayak notifikasi WA dari tubuh kita. Datang tiba-tiba bikin panik, tapi ternyata penting buat atur ritme hidup. Dari pubertas, mood swing, sampai sistem reproduksi. Semuanya dikendalikan oleh jaringan rahasia bernama kelenjar endokrin. Sistem endokrin itu adalah sistem komunikasi dalam tubuh yang pakai hormon sebagai pesannya. Produksi hormon dilakukan oleh kelenjar endokrin yang punya ciri-ciri seperti nggak punya saluran atau ductless, mengalirkan hormon langsung ke aliran darah. Beberapa kelenjar endokrin yang penting berupa hipotalamus, yaitu bos besarnya yang ngatur semua kelenjar lain. Ada juga hipofisis atau pituitary yang menjadi master of gun, ngatur hormon pertumbuhan dan reproduksi. Ada juga kelenjar seperti tiroid dan paratiroid yang ngatur metabolisme dan kadar kalsium. Ada pankreas yang produksi insulin dan glukagon untuk ngatur gula darah. Kelenjar adrenal yang ngeluarin adrenalin buat mode darurat. Bahkan gonad yang ada pada testis dan ovarium ngeluarin hormon reproduksi kayak testosteron, estrogen, dan progesteron nih teman-teman. Sistem reproduksi dikendalikan oleh kerjasama antara hormon. Pada pria, FSH dan LH dari hipofisis bakal ngatur produksi sperma dan testosteron. Testosteron bakal nunjukin ciri seks sekunder kayak suara berat dan tumbuhnya kumis. Pada perempuan, FSH dan LH bakal mematangkan folikel di ovarium. Estrogen bakal ngatur siklus haid dan pembentukan lapisan rahim. Progesteron bakal menyiapkan rahim untuk kehamilan. Dan semua ini gak cuma ngatur fungsi tubuh, tapi juga ngatur mood, emosi, atau bahkan keputusan hidup. Jadi, kalau teman-teman tiba-tiba ngechat mantan, bisa aja hormon dalam tubuh teman-teman pingin teman-teman ngechat mantan teman-teman. Nah,
Hormon itu kayak playlist tubuh kita yang kadang slow, kadang upbeat, kadang juga bikin baper. Tapi kalau semua kelenjar main dengan harmonis, tubuh kita bakal jalan dengan seimbang. Jadi, penting banget buat paham sistem endokrin, karena disinilah ritme hidup kita disetting secara biologis. Oke, jujur aja, kalau ngomongin sistem reproduksi, banyak yang langsung mikir, malu ah. Tapi, let's be real. Ini sistem yang bikin manusia eksis. So, let's drop the awkward dan mulai ngulik bagaimana tubuh kita disetting buat regenerasi umat manusia. Sistem reproduksi pria itu kayak pabrik produksi dan pengiriman. Komponennya ada testis, yaitu tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Ada juga epididymis, tempat pematangan sperma. Ada vas deferens, saluran yang nganterin sperma dari epididymis. Ada juga vesicula seminalis dan juga kelenjar prostat yang ngeluarin jaringan pendukung sperma yang nantinya akan menjadi sel sperma ataupun cairan sperma yang kita tahu yang sudah dikeluarkan. Dan juga ada uretra dan penis yang akan menjadi jalur pengeluaran sel sperma ataupun cairan sperma ke luar tubuh. Proses ini bisa jalan karena sinergi yang kompak antara sistem saraf, hormon, dan juga struktur organ yang rapi banget. Keren banget ya teman-teman kalau dipikir-pikir. Sementara, sistem reproduksi pada perempuan tuh kayak rumah dengan siklus rutin, serta ada ruang inkubator alaminya. Pertama, ada ovarium sebagai tempat produksi sel telur dan juga hormon estrogen dan progesteron. Ada juga tuba fallopi, tempat fertilisasi atau bertemunya ovum dan sel telur. Ada juga uterus atau rahim, tempat menempelnya embrio dan tempat tumbuhnya janin. Ada juga cervix sebagai gerbang antara rahim dan vagina, serta ada vagina itu sendiri sebagai jalur lahir dan juga saluran kopulasi. Fun fact-nya, siklus menstruasi adalah hasil kerjasama dari 4 hormon, FSH, LH, estrogen, dan juga progesteron, yang ngatur pelepasan ovum dan penebalan dinding rahim. Tubuh kita ini sudah disetting sedemikian kompleks dengan sistem reproduksi yang gak cuma bikin kita bisa berkembang biak, tapi juga bisa sebagai tempat awal kehidupan. Jadi, belajar sistem ini bukan cuma tentang ujian, tapi bagaimana ngerti tubuh kita itu bisa ngelakuin hal fundamental seperti menciptakan kehidupan baru, teman-teman. Dari satu sel kecil, bisa menjadi tubuh manusia yang mencintai, bisa berpikir, dan juga punya mimpi. Semua dimulai dari 2 hal, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran dan volume yang bisa diukur, kayak tinggi badan, dan juga ini bersifat irreversible, alias nggak bisa balik lagi. Perkembangan adalah peningkatan fungsi dan kompleksitas struktur, kayak kita bisa berjalan, berbicara, berpikir, itu semua merupakan perkembangan. 2 proses ini bisa berjalan bareng, tapi bisa juga berbeda timingnya. Dalam siklus makhluk hidup, ada 2 tahapan umum, yaitu zigot menjadi embrio, berubah menjadi janin, berubah menjadi bayi, berubah menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjadi orang tua. Di tahap awal, khususnya zigot, itu berubah menjadi embrio dan menjadi janin. Ini dapat berubah zigot, marula, bastrula, dan gastrula yang merupakan proses dominan berupa pembelahan serta diferensiasi dan juga organogenesis. Pada tumbuhan juga sama. Misalkan biji menjadi kecambah, menjadi tumbuhan muda, menjadi dewasa, dan akhirnya berbunga. Dan mereka juga melalui fase puber alias masa reproduktif. Pertumbuhan itu tentang jadi lebih besar, tapi perkembangan itu tentang jadi lebih berfungsi. Jadi kita gak cuma tumbuh tinggi, tapi juga memiliki tumbuh empati dalam tubuh kita. Dan gak cuma bertambah umur, tapi juga bertambah wawasan. Itulah bagaimana hidup bekerja. Guys, kadang kita mikir gak sih, kok bisa ya dia yang jarang olahraga, tapi tinggi banget. Kita yang tiap hari olahraga, kok gak tinggi-tinggi ya? Nah, teman-teman, pertumbuhan dan perkembangan itu ternyata disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama itu bisa datang dari tubuh kita sendiri, yaitu faktor internal. Pertama adalah genetik atau DNA, yang bakal nentuin tinggi maksimal, warna rambut, dan juga potensi intelektual. Ada juga hormon kayak auksin, sitokonin, dan juga giberelin pada tumbuhan, yang bakal mempengaruhi pertumbuhan mereka. Ada juga testosteron dan estrogen, yang bakal mempengaruhi pertumbuhan pada manusia. Ada juga usia, pada tumbuhan dan hewan bakal punya masa emas buat tumbuh, yang setelah itu mereka akan berlambat tumbuhnya. Jadi, walau kita olahraga tiap hari, kalau gini pendek, ya udah, bukan harus berkecil hati, tetapi kita bisa memaksimalkan potensi yang berasal
dari lingkungan kita yang bisa kita kontrol nih teman-teman. Pertama, ada nutrisi. Zat makanan yang lengkap kayak protein dan mineral bakal bantu pertumbuhan sel. Ada juga cahaya yang bakal penting banget buat fotosintesis pada tumbuhan. Ada juga hormon-hormon pengatur tubuh yang dipengaruhi dari sinar matahari teman-teman. Ada juga air dan kelembapan yang bakal mendukung metabolisme. Pada taman yang kering, tanpa air dan kelembapan akan membuat mereka layu. Dan juga ada suhu, yang suhu optimal akan mengakibatkan enzim aktif dan metabolisme pada tubuh kita akan maksimal. Dan terakhir, khusus pada tumbuhan, pH tanah bakal sangat berpengaruh karena akan mempengaruhi serapan unsur hara oleh akar tanaman. Kunci utamanya apa sih teman-teman? Yaitu keseimbangan. Bahkan, gen unggul pun bisa gagal kalau berkembang pada lingkungan yang toksik. Jadi, kita nggak bisa pilih bagaimana genetika kita. Tetapi yang kita bisa pilih adalah bagaimana kita bisa gaya hidup baik untuk memaksimalkan gen kita. Nah teman-teman, tubuh manusia itu luar biasa kompleks. Tapi lebih luar biasa lagi, bagaimana kita bisa memahaminya, merawatnya, dan menjadikannya alat untuk hidup yang lebih bermakna. Biologi bukan sekadar hafalan, tapi tentang mengenali diri dan menghargai kehidupan. Dan juga menyadari kalau setiap detik di hidup kita itu adalah hasil kerjasama tubuh kita yang tanpa henti demi satu tujuan, yaitu bertahan dan berkembang. Jadi, setelah nonton video ini, pertanyaannya bukan lagi gimana cara kerja tubuh kita, tapi apa yang bisa kita lakuin setelah kita tahu betapa kerennya kita diciptakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.